Yang ICC, apa kabar? Wow. Oke, hari ini saya akan membagikan satu kebenaran firman Tuhan. By the way, itu tadi istri saya. Wih, bangga banget ya. Oke, hari ini saya rindu untuk membagikan satu kebenaran firman Tuhan masih dengan tema One Spirit. Karena kita percaya bahwa hidup kita harus dipimpin oleh Roh. Karena berdasarkan pengalaman, kalau hidup kita tidak dipimpin oleh Roh, maka hidup kita akan menjadi kacau. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara melihat saya yang sekarang itu jauh berbeda. Waktu pertama kali saya dan istri saya menikah, kira-kira berapa belas tahun yang lalu, saya lupa ya. Nanti kalau disebut, nanti saya tidur di sofa lagi salah menyebutnya. Oke. Jadi waktu pertama kali kami menikah, saya terutama punya satu mungkin bad habit di mana hidup saya itu sangat didirect oleh mood. Jadi mood saya itu bisa up and down and shake gak jelas. Jadi kalau misalnya hari ini tiba-tiba saya happy, mungkin sebentar lagi saya juga bisa jadi sedih atau mungkin marah-marah. Terutama kalau misalnya lagi di kantor ya, dimarahin sama Kanala, mungkin ditegur sama Kak Victor, itu bisa dibawa ke rumah dan istri saya yang kena. Ya. Dan itu bisa moodnya itu jelek banget sepanjang hari, bahkan sepanjang minggu, kebayang gak? Betapa saya didirect oleh mood saya. Betapa saya itu hidupnya diatur oleh mood saya. Jadi saya bisa diemin istri saya, itu bisa berminggu-minggu. Jadi seolah itu jadi hukuman buat istri saya. Sok tahu nggak? Kira-kira kamu itu melakukan kesalahan apa? Padahal belum tentu dia yang salah. Mungkin karena memang sayanya aja yang lagi bad mood gitu kan ya. Jadi lucu banget. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya yang sekarang itu jauh berbeda. Puji Tuhan. Bukan bangga, bukan sombong. Tapi benar-benar karena ini butuh latihan. Di mana hidup saya harus dipimpin oleh Tuhan. Ya, kira-kira beberapa sebulan yang lalu lah ya, sebelum saya khotbah ini juga, saya itu lagi berantem sama istri saya. Pastor juga pernah berantem ya, maksudnya bukan berarti kita malaikat yang benar-benar sempurna. Tapi waktu itu saya berantem sama istri saya hanya gara-gara gini. Saya hari itu hari raya apa gitu, liburan. Terus saya di rumah, kami berdua di rumah, anak-anak di rumah. Terus saya berpikir gini, saya kayaknya pengen nonton film Korea. Yang drama-drama sebenarnya nggak suka, tapi ya udahlah karena istri saya suka drama Korea, jadi saya pengen nemenin dia. Ya udah dong, saya akhirnya coba pilih-pilih drama, terus saya panggil istri saya, yang ini kayaknya bagus gitu ya. Terus istri saya duduk di samping saya bilang ini pemerannya cantik banget, siapa sih namanya saya bilang gitu. Terus istri saya langsung dengan wajah yang tiba-tiba berubah. Dia langsung cari IG, buka IG-nya, terus dia cari nama artis artis yang cantik itu. Kemudian dia langsung, nih saya kasih link IG-nya, ya kamu lihat sendiri profilnya. Yang seksi-seksi aja kamu suka ya, katanya gitu. Sambil bete dia naik ke atas, dia nggak jadi nonton. Jadi saya lanjutin, saya buka IG-nya. Wah memang seksi banget ya. Wah gawat banget nih si pemeran cewek ini ya. Wah luar biasa. Tapi waktu itu saya dalam hati bilang gini, bukan gitu maksudnya. Maksud saya itu saya pengen nanya supaya saya terlihat, wah kayaknya penasaran. Saya pengen tahu supaya kamu jawab gitu ya. Supaya kita ada topik yang dibahas. Tapi hari itu mungkin istri saya lagi dapet atau gimana ya. Jadi sensitif banget. Waduh, kalau saya yang dulu saya bales, saya akan marah sepanjang minggu itu gitu ya. Tapi hari itu saya memutuskan nggak boleh marah. Saya harus minta maaf. Saya bilang sama istri saya bukan begitu maksudnya ya. Bukan gitu. Jadi wah lucu banget lah. Jadi kadang-kadang hidup kita itu didirect oleh mood kita. Kadang-kadang didirect oleh hal yang lain dalam kehidupan kita. Ya. Nah hari ini kita mau belajar dari sebuah kisah. Kalau beberapa bulan yang lalu Pastor Nala sempat khotbah tentang bangsa Israel di Bandung atau mungkin di Jakarta juga pernah. Jadi tentang bagaimana bangsa Israel itu dibebaskan dari Mesir. Tapi pertanyaannya adalah ketika bangsa Israel bebas dari Mesir, kira-kira mereka benar-benar bebas atau enggak?
Nah itu masih menjadi pertanyaan kan, karena kita mikir karena mereka tinggalnya bukan hanya 1 hari 2 hari, mereka tinggalnya bertahun-tahun ya, mereka tinggal bertahun-tahun bahkan di situ di beberapa ahli itu menyebut mereka itu tinggalnya 400 tahun di bangsa Mesir. Jadi kebayang nggak semua yang ada di Mesir itu nempel sama mereka. Mereka lihat cara bangsa Mesir menyembah Tuhan mereka. Mereka lihat gimana cara mereka berperilaku, bagaimana mereka berbahasa, bagaimana mereka punya tradisi dan lain sebagainya. Dan itu mungkin dilihat bahkan mungkin ada yang dipraktekkan sama bangsa Israel. Jadi kebayang nggak semuanya itu masih nempel dalam kehidupan mereka. Dan akhirnya Tuhan membebaskan mereka. Ya, kalau di Netflix ada satu film baru tentang Musa. Nah, itu bagus banget tuh. Mirip banget. Jadi kayak kalau di Alkitab tuh oh ternyata maksudnya seperti ini gitu ya. Jadi waktu bangsa Israel dibebaskan, kemudian Musa itu nanya sama Tuhan, Tuhan, jalannya yang mana? Yang kanan atau yang kiri? Yang sini lebih dekat sebenarnya untuk ke tanah perjanjian. Yang di sini lebih jauh. Tapi Musa itu lagi ragu banget. Kenapa ya? Tuhan itu nyuruhnya justru jalannya yang jauh. Yang harusnya cuma dicapai hanya beberapa hari. Tapi ini disuruh 40 tahun berputar-putar di padang gurun. Nanti saya jelaskan kenapa mereka harus ke padang gurun. Tapi ada maksud Tuhan ketika mereka harus menjalani kehidupan di padang gurun selama 40 tahun. Saya jelaskan dulu kenapa bangsa Israel itu sebenarnya pikirannya atau hidupnya itu dikuasai oleh apa sih di Mesir gitu ya. Nah pikiran mereka ya waktu mereka tinggal di Mesir, mereka itu dikuasai oleh 3 hal. Yang pertama, pikiran mereka dikuasai oleh identitas yang salah. Mereka itu harusnya adalah orang merdeka, tapi selama di Mesir mereka dijadikan budak. Jadi identitas mereka selama generasi dan beberapa generasi itu sudah ternempel di dalam otak mereka bahwa yes, aku adalah budak. Identitasnya udah salah. Dan mungkin kita juga pikiran kita udah dikuasai oleh hal yang seperti ini. Karena kehidupan budak itu mempunyai ciri, misalnya budak bekerja untuk orang lain, artinya orang yang bekerja keras tetapi tidak bisa menikmati hasil kerjanya sendiri. Jangan-jangan kita juga diperbudak untuk hal-hal seperti ini ya. Kemudian melakukan segala sesuatu karena takut kan dihukum ya. Kalau orang melakukan sesuatu karena takut dihukum, mereka biasanya tidak inisiatif. Nah mungkin kita juga punya pola pikir seperti itu. Kemudian hidupnya hanya tergantung oleh belas kasihan majikannya. Jadi mental ini, identitas ini masih nempel di bangsa Israel. Kemudian yang kedua, pikiran mereka dikuasai oleh Tuhan yang salah. Tuhan yang salah, karena kan kalau Bapak Ibu Saudara nonton film tentang tulah-tulah itu, sebenarnya tulah-tulah itu mewakili dewa-dewa yang ada di Mesir. Tuhan itu sedang nunjukin kepada bangsa Israel bahwa Tuhan ini salah loh, gak punya kuasa loh. Tapi itu semua nempel di mereka. Oh, mereka menyembah Tuhan yang salah. Mereka mulai nggak percaya sama Tuhan mereka sendiri. Itu yang menguasai mereka. Yang kedua, pikiran mereka dikuasai oleh masalah. Ini kayaknya kita banget ya. Every single day, hidup kita kayaknya dikuasai oleh masalah. Mau bangun pagi aja, wah mikir masalah. Kayaknya banyak masalah dan masalah. Saya pernah ketemu satu ibu. Waktu itu saya lagi khotbah di di Boston, gaya banget ya khotbah di Boston. Khotbahnya tapi di gereja Indonesia juga, nggak pakai bahasa Inggris. Ya, waktu itu ada teman saya memang lagi pelayanan di sana, jadi gembala. Kemudian dia minta, boleh nggak kamu khotbah di gereja kami? Katanya, boleh. Dan waktu pulang dari gereja, satu ibu itu mendatangi saya, dia bilang gini, Pastor, boleh nggak mampir ke rumah saya mau cerita. Sebenarnya saya udah sembuh dari semua luka batin ini, tapi saya pengen share kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Jadi akhirnya pulang dari gereja, kami mampir dan ketika mendengar cerita dari ibu ini, wow, sinetron apapun kalah, drama Korea apapun kalah. Jadi ternyata si ibu ini hidupnya dikuasai oleh masalah. Masalahnya adalah suaminya tukang selingkuh, kanan kiri depan belakang selingkuh terus setiap hari katanya. Ya, ada di momen dimana ketika dia lagi duduk-duduk di rumah, tiba-tiba ada satu wanita datang. Dia bilang gini, Bu, saya mau mengaku,
suami ibu sudah selingkuh sama saya. Waduh, kaget si ibu ini. Wah, berdarah-darah ya. Bahkan satu momen pembantunya keluar, padahal pembantunya sangat setia dan sudah sangat-sangat dekat sama keluarga ini. Kemudian 1 tahun kemudian si pembantu ini balik dan bawa anak kecil ini mirip banget sama suaminya. Jadi si ibu ini sudah menduga, ini pasti kemarin selingkuh sama suami saya. Dan benar ternyata. Dan bukan hanya 2, ada lagi nanti pengakuan dari sini dan lain sebagainya. Bahkan sampai akhir hidup, hampir mati nih, hampir meninggal nih si suaminya. Di rumah sakit waktu di Amerika, ibu ini cerita, Pastor kebayang gak? Di rumah sakit suami saya selingkuh sama suster yang merawatnya. Dalam keadaan sudah mau mati Bapak Ibu Saudara. Jadi dia bilang gini, kok hidup saya kayak gini banget ya. Bahkan pernah juga dengan sesama jenis, aduh pokoknya pusing lah hidupnya. Dikirimin disantet lah, dikirimin ular dan lain sebagainya oleh suaminya. Pokoknya hidupnya selalu dengan masalah. Tapi dia bilang gini, saya rindu banget nulis buku karena hari ini saya sudah dilepaskan. Saya sudah dibebaskan karena kasihnya Yesus dalam hidup saya. Saya gak peduli masa lalu saya gak malu lagi untuk menceritakan ini. Karena saya sudah tidak lagi dikuasai oleh masalah. Sebesar apapun masalah kita, tenang. Kalau Tuhan yang direct, kalau Tuhan yang pimpin kita, tentu semua masalah bisa kita lewati. Amin ya. So mari sama-sama kita harus hidup dipimpin oleh Tuhan. Katakan kanan kirinya, hidup dipimpin oleh Tuhan ya. Totally led by God. Nah, beberapa kali Tuhan itu berbicara kepada Musa dan mengatakan, I am who I am. Musa bisa saja ngambil jalan pintas menuju tanah perjanjian yang hanya ditempuh beberapa hari. Tapi Tuhan membawa mereka kepada perjalanan yang sangat panjang. Tujuannya satu, agar mereka dapat mengandalkan Tuhan dan hidup dipimpin oleh Tuhan. Dan yang menarik adalah, kalau bahasa aslinya padang gurun itu adalah midbar. Midbar itu artinya desert, padang gurun. Tapi ternyata ini punya arti yang lain, midbar ini. Jadi midbar ini bisa berasal dari kata juga midbar. Midbar itu artinya berbicara. Artinya ketika Tuhan bawa kita ke padang gurun, kadang-kadang Tuhan cuma pengen ngomong bahwa I am who I am. Kalau hari ini kita ngerasa bahwa Tuhan hidup aku kayaknya kering banget. Kayaknya kemarin aku gak dipimpin sama Tuhan deh. Jadi hari ini kok kayaknya lagi banyak masalah. Mungkin Tuhan sedang mau berbicara. Tuhan kok gak mencapai tujuannya. Kok gak mencapai goal ya. Kok gak mencapai visi ya. Mungkin Tuhan sedang ingin berbicara kepada kita. So di Galatia 5 ayat 16 dibilang, maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ini belum saya sampaikan judul khotbah saya sebenarnya. Jadi kenapa saya ngambil khotbah ini, judul ini adalah karena waktu saya mau khotbah, saya nanya dulu, saya suka diskusi sama anak saya yang paling gede, Clayton saya nanya, Clay, Daddy itu mau khotbah tentang one spirit, di mana hidup kita itu dipimpin oleh Tuhan. Kamu punya ide enggak? Terus Clayton bilang gini, Dad, ada satu quote. Dia bilang gini, it's not the plane, it is the pilot. Jadi itu quote-nya siapa yuk? Jadi judul khotbah saya adalah Top God. Tadinya saya mau pakai kacamata hitam kan biar keren gitu. Tapi kalah ganteng sama Tom Cruise kan, malu saya ya. Jadi kenapa Top God? Karena Tuhan itu harus jadi yang prioritas. Tuhan itu harus yang jadi utama dalam hidup kita. It's not the plane, it's the pilot. Kita mungkin jadi pesawat tuh biasa-biasa aja sebenarnya. Penampakannya juga gini-gini doang. Tapi lihat ketika ada pribadi yang mendirect kita, ada pilotnya kita yang luar biasa namanya Tuhan. Maka hidup kita kan jadi luar biasa. Ya enggak? Beberapa hari yang lalu kan ada itu kan turbulence ya, Singapore Airlines segala macam. Saya percaya kalau pilotnya ahli mah ya udah ya, turbulence segawat apapun dia mah pasti jago aja gitu. Mau pesawatnya gimana pun juga pasti jago aja.
pesawatnya jadi sesuatu yang luar biasa. So hari ini kalau engkau merasa hidupmu dikuasai oleh hal lain dan membuat keadaanmu semakin buruk dan kacau, don't worry, it's not about you, it's about God who control your life. So selama kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, tapi bagaimana harusnya kita hidup dipimpin oleh Tuhan? Dipimpin oleh roh Tuhan. Tentunya kalau di pesawat itu pilot itu bakal ngelihat kan dashboard ya. Dashboardnya banyak banget. Ketika aku search di Google itu dashboardnya kayaknya nggak ngerti semua ini banyak banget. Tapi itu adalah indikator apakah pesawatnya bakal bisa dikendalikan dengan baik atau tidak. Nah dalam hidup kita pun kita perlu lihat beberapa dashboard untuk melihat apakah kita sudah hidup dipimpin oleh roh Tuhan atau belum. Tapi saya mau kita baca dulu satu ayat di Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Ini adalah Mazmur Daud dan kita udah sering banget baca ini. Bahkan di waktu saya sekolah minggu lagunya juga ada ya. Bisa lagunya Mazmur 23? Sebentar saya minum dulu. Mazmur 23 Raja Daud menggambarkan tentang bagaimana hidupnya digambarkan seperti seekor domba dan Tuhan itu adalah gembala yang memimpin. Lagunya kan Tuhan adalah gembalaku gitu ya. Gak usah nyanyi lah ya. Jelek suaranya. Oke. Nah, Mazmur Daud bilang Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau yang menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. So Daud menggambarkan kehidupan yang dipimpin oleh roh atau Tuhan itu sendiri. Seperti hidup dipimpin oleh gembala. Why? Ya, mari kita lihat dashboardnya dulu. Dashboard untuk kita ngecek bahwa hidup kita itu benar-benar dipimpin oleh Tuhan. Yang pertama adalah willing walk with. Willing to walk with, mau berjalan sama Tuhan. Kalau nggak mau berjalan sama Tuhan, mau se-effort apapun, hidupmu akan segitu-gitu aja. Willing to be guided, mau dipimpin, mau dibimbing. Dashboard yang ketiga, willing to be taught, mau diajar. Wow, ini keren banget. Jadi dari Mazmur 23 kita belajar, mari kita lihat satu-satu. Willing to walk with. Kita lihat dashboard yang pertama ya. Mazmur 23 ayat 2 bilang gini, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. He makes me lie down in a green pastures. He leads me beside quiet waters. Dulu kalau saya membayangkan Mazmur 23 di pasal ya ayat yang kedua ini, dibilang green pasture, padang rumput hijau. Selalu dalam bayangan saya, enak banget ya jadi domba yang dipimpin oleh Tuhan itu. Karena begitu melek lihat padang rumput yang benar-benar hijau. Tapi setelah saya diajak Kak Nala ke Israel dan Kak Nala bilang gini, Ivan ini loh tempat Daud menulis Mazmur 23. Kemudian saya nyari, mana padang rumput hijaunya nggak ada. Nah gambar ini yang sering kita lihat kan ya, salah sebelumnya. Nah gambar yang ini kan, padang rumput hijau. Padahal sebenarnya padang rumput hijau itu yang gambar saya yang tadi. Padang rumput hijau itu ini, green pastures itu ini. Lalu maksudnya apa pastor? Ketika ketika Daud ngomong, Ia membimbing aku ke rumput yang hijau. Jadi si domba itu akan dipimpin sama gembala step by step. Untuk melihat mana ada tanaman, di situ mereka boleh makan. Nanti dipanggil lagi, ayo di sebelah sini, makan. Mereka pindah.
makan lagi, mengunyah lagi. Udah habis tanamannya, ayo kita pindah lagi di sini. Karena inilah green pasture yang dimaksud. Artinya dalam hidup kita harus berjalan ikut dengan gembala kita. Kemana Tuhan mau tunjukkan, di situ kita harus pergi. Ketika di sini sudah habis, Tuhan akan bilang, ayo ikut lagi ke sini. Kan gembala gitu tugasnya. Ayo di sini masih ada yang hijau. Makan lagi, ngunyah lagi. Habis lagi, ke sini lagi. Sampai mereka akhirnya kenyang. Disitulah Tuhan menunjukkan bahwa kalau kamu gak berjalan sama aku, kamu akan tersesat. Kamu gak akan dikenyangkan. So kita belajar. Willing to walk with. Mau berjalan bersama dengan Tuhan. Dulu saya punya cita-cita waktu SMA, SMP kelas 3 saya bilang gini, SMP kelas 2 ya saya bilang, aku pengen jadi desainer interior. Aku bilang sama mama aku, sama saya, sama papa saya. Tapi waktu akhirnya tahun 94 ya, waktu saya SMP kelas 2 itu papa saya meninggal. Papa saya meninggal, mama saya bangkrut, rumah dijual dan lain sebagainya. Jadi saya tahu diri. Saya udah bilang sama Tuhan, Tuhan kayaknya gak mungkin saya bakal kuliah. Jadi saya pikir saya mau mengurungkan niat saya untuk kuliah karena adik saya masih ada 3 di bawah. Jadi mungkin adik-adik saya aja yang kuliah, saya cari kerja aja. Gitu ya. Wah itu pergumulan banget, itu kan mimpi saya pengen desainer interior waktu itu. Saya pengen kuliah kayaknya keren banget desainer interior. Tapi ternyata gak berhasil. Tapi ternyata itu di luar kemampuan saya. Dan ujung-ujungnya ketika saya lulus SMA, saya udah siap-siap mau cari kerja apa ya. Udah mau lulus, udah mau ujian Eptanas waktu itu ya. Sekarang mau gak ada Eptanas. Jadi waktu mau ujian, tiba-tiba pendeta saya nawarin saya, gembala saya, Ivan kamu mau gak sekolah Alkitab? Terus saya bilang dalam hati menolak mentah-mentah, ya gak mau lah. Kok sekolah Alkitab, kan yang mending desainer interior, kok jauh banget jadi sekolah Alkitab ya gitu kan. Tapi saya sopan menolaknya waktu itu. Saya bilang gini, Pastor boleh gak kasih waktu saya seminggu untuk berdoa berpuasa katanya ya. Padahal sebenarnya gak mau dong masa sekolah Alkitab gitu kan. Jadi akhirnya saya berdoa sama Tuhan, saya bilang Tuhan satu tanda aja. Kalau memang benar saya sekolah Alkitab, mama saya harus bilang iya. Waktu itu saya bilang gitu kan, mama saya harus setuju. Waktu saya awal ngomong sama mama saya, begitu ditawarin, saya bilang gini, Mah saya diminta untuk sekolah Alkitab. Mama saya langsung bilang, jangan, miskin nanti kamu. Makan apa kamu jadi pendeta katanya. Berarti enggak kok, berarti enggak, yes enggak berarti. Tapi seminggu kemudian setelah saya doa puasa, hari Sabtu itu saya ingat banget pagi-pagi. Lagi mau sarapan, mama saya datang duduk di sebelah saya. Dia bilang gini, Van kalau kamu mau sekolah kita boleh loh. Gimana mah? Ulangi lagi. Van kalau mau sekolah kita boleh loh. Kenapa gak ngomong dari kemarin ya? Maksudnya kenapa? Tuhan, wah akhirnya saya bilang sama pendeta saya, yes saya sekolah Alkitab. Tapi tahu gak? Justru di sekolah Alkitab saya menemukan purpose dalam hidup saya. Saya kehilangan papa saya nangis waktu sama Tuhan, Tuhan saya masih butuh papa. Tapi saya ingat banget Tuhan ngomong ini sama saya dan akhirnya saya sembuh. Your misery will become your ministry. Sakitnya kamu, masalah kamu itu yang akan jadi pelayanan kamu. Sampai akhirnya saya berdoa dan saya dapat penglihatan ini. Boleh gambar? Nah, saya dapat penglihatan ini. Ini AI bagus banget ya. Bisa diterjemahkan dalam gambar, hebat banget mimpi saya. Jadi waktu saya berdoa, saya dapetin visual ini. Saya lihat ada anak kecil kan di sini. Waktu itu saya bingung, saya harus pelayanan ke janda-janda gitu ya. Enggak, pelayanan di anak-anak. Jadi hari itu saya bilang, Tuhan ini aku, pakai aku. Dan sampai hari ini saya jadi Global Children Pastor, itu semua karena Tuhan yang panggil saya, Tuhan yang memperlengkapi saya. Amin ya. So, willing to walk with. Dan kalau boleh
ngomong agak sedikit sombong, apakah saya jadi miskin? Enggak. Karena Tuhan yang pelihara saya. Karena saya mau berjalan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, willing to be guided. Mau dibimbing. Ya. Mazmur 23 ayat 3 bilang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. He refreshes my soul, he guides me along the right path for his name's sake. Right path. Dibilang itu adalah jalan yang benar. Ternyata kalau orang Israel, mereka itu kalau menggembalakan domba, mereka itu harus turun bukit yang sangat curam. Jadi saya waktu ke sana saya lihat, gila ini curam banget, tinggi banget. Dan mereka tuh harus turun, ngelewati jalan gitu. Nah kalau si domba ini nggak ngikuti gembala, bisa dia kepleset dan turun gelundung dan mati akhirnya. Karena itu licin banget, berbatu, berpasir, pokoknya licin banget. That's why para gembala ini tuh mereka create pattern. Jadi mengelilingi bukit itu turun. Nah ada jalan setapak yang harusnya diikuti oleh domba karena dipimpin oleh gembala. Itulah right path sebenarnya. Itulah jalan yang benar. Nah kalau kita nggak mau di-guide, kalau kita nggak mau dibimbing, wah kita bisa jatuh, terguling-guling dan akhirnya mati. Ya. Dan lucunya gembala itu akan berjalan membawa domba kalau di malam hari, kalau di siang hari gembala itu ada di depan. Tapi kalau di malam hari gembala itu ada di antara domba-domba. It's very personal gak sih? Jadi benar-benar ayo. Tapi kalau di malam hari karena gelap, si gembalanya benar-benar ayo. Wow, betapa hebatnya Tuhan membimbing kita. Sangat personal. Pada zaman dahulu ada seorang raja yang bijaksana meminta nasihat dari penasehatnya. Ini saya bacakan sebuah cerita ya. Raja yang terbebani oleh beratnya tantangan kerajaan bertanya, bagaimana bisa memimpin rakyat saya dengan kebijaksanaan dan kebenaran? Sang penasehat seorang yang sangat beriman menjawab, yang mulia, izinkan saya untuk bercerita tentang satu kisah. Suatu ketika ada seekor elang perkasa yang terbang tinggi di atas pegunungan. Ketika ia terbang, badai mulai terjadi. Angin bertiup kencang dan menjadi ganas. Elang tidak terpengaruh oleh badai, terus terbang tinggi. Ia tidak melawan angin, namun sebaliknya ia menyesuaikan sayapnya dan membiarkan arus mengarahkan jalannya. Meskipun badai mengamuk, elang menemukan jalan keselamatannya dengan menggunakan angin yang membawanya ke tempat perlindungan. Si raja merenungkan kata-kata penasehat tersebut dan bertanya, apa yang diajarkan kisah ini kepada kita tentang memimpin dengan kebijaksanaan? Penasehat itu tersenyum dan berkata, yang mulia, sama seperti elang membiarkan angin memandu penerbangannya, kita pun harus belajar untuk percaya pada bimbingan Tuhan. Ketika kita menghadapi angin, mungkin angin itu disengaja sama Tuhan, ada dalam hidup kita, supaya kita terbang naik lebih tinggi. Satu kali kami pernah ada mata kuliah di sekolah kita disuruh, di mata kuliahnya pelayanan anak waktu itu, disuruh mendeskripsikan siapa Bapa di surga. Ada yang jawab, wah dia Tuhan yang hebat, dia Tuhan yang luar biasa. Tapi ada satu teman saya yang touching banget, dia ngomong gini, dia adalah Bapa yang ketika badai datang, dia gak ambil kita dari badai. Tapi dia justru masuk ke dalam badai, dia peluk kita dan menghadapi badai bersama dengan kita. Wah itu keren banget. So kalau hari ini kau sedang menghadapi badai, tenang aja. Tuhan yang akan tuntun kita, Tuhan yang akan bimbing kita sampai kepada tempat tujuan yang terbaik yang dalam hidup kita. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Willing to be taught. Mau diajar. Mazmur 23 ayat 4 dibilang ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Wow. So, Tuhan mengajar kita dengan kasih dan kelembutan. Untuk bangsa Israel, pada waktu Daud menulis ini, melihat kejadian masa lalu itu bukan hanya sekedar sejarah yang diingat, tapi sebuah pelajaran yang mereka bisa ambil. Karena waktu mereka ada di Mesir, mereka ternyata juga punya gada dan tongkat. Bentuknya seperti ini. Bisa next slide? Sarah, sorry.
Next slide. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini kan gambar gada dan tongkat. So, waktu bangsa Israel dijajah diperbudak oleh Mesir. Firaun juga pakai gada dan tongkat. Tapi gada dan tongkat Firaun itu dipakai untuk mengintimidasi bangsa Israel. Pecut, pukul, ya, menghukum. Tapi Daud menggambarkan sebaliknya. Dia kasih tahu kepada bangsa Israel, dia kasih tahu kepada kita bahwa gada dan tongkat yang gembala berikan buat kita, itu memberikan penghiburan dan kasih. Wow, ini adalah pewahyuan yang luar biasa. Jadi Daud hari itu kasih tunjuk kepada bangsa Israel, bahkan kepada kita hari ini. Jangan takut, Tuhan itu punya gada dan tongkat yang mengajar kita dengan kelemah lembutan dan kasih. Karena tongkat gembala itu dipakai untuk kalau misalnya ada yang tersesat ya diambil, dipukul dikit gitu ya. Kemudian gada itu dipakai untuk mengusir binatang buas. Dia mengajar dengan kasih. So don't be worry. Kalau kita benar-benar mau diajar, pasti kita akan sampai di tempat tujuan dengan selamat. Amin ya. Nah, baru-baru ini beberapa bulan yang lalu saya juga mengalami satu kejadian yang lucu. Jadi kami itu lagi ngelatih, kami berdua, saya dan istri ngelatih anak kami yang paling gede si Clayton kan udah SMP kelas 3 ya. Jadi kalau kemana-mana sendiri aja karena udah gak sanggup kalau nganter-nganterin karena gak punya sopir, gak punya asisten yang bisa untuk nganterin anak-anak kami. Jadi akhirnya kita memutuskan ya udah biar Clayton kalau pulang sekolah dan misalnya kan dia ikut OSIS. Jadi kadang-kadang pulangnya terakhir jadi gak bisa ikut shuttle yang terjemput. Jadi aku bilang, Clay kamu pulang naik bus aja ya. Tinggal bekali flash ya Imani. Jadi dia mulai berarti waktu diajarin sama istri saya naik busnya seperti apa segala macam dan akhirnya sekarang udah terbiasa. Bahkan dia itu kan home leader ya di sekolahnya dia di KBP. Rumah kami itu di Bandung. Jadi kalau misalnya hari Sabtu dia itu harus komselin anak-anak homselnya dia di KBP. Jadi after powerhouse, dia ikut powerhouse, dia bilang, Dad aku hari ini mau komselin anak-anak homsel, jadi aku mau naik bus aja. Tapi karena malamnya dia tidur lebih malam, jadi dia tuh kayaknya ngantuk. Jadi pas lagi nyampe di bus, dia tap kartunya, terus dia itu ketiduran. Sudah lama banget, tapi kok kayak gak nyampe-nyampe. Udah mau nyampe itu dia kebangun terus dia bilang gini, kok kayak bukan IKEA ya, kok bukan KBP ya, ini di mana ya? Akhirnya dia nanya supirnya, Pak maaf ini di mana? Oh ini di Pengalengan dek katanya. Kok jauh banget ya? Karena ketiduran, wah dia langsung coba telepon saya. Tapi dia karena anaknya baik banget, dia tahu papahnya tuh lagi ada event waktu itu saya lagi ada ibadah untuk anak-anak special need. Dia itu WA dulu, Dad eventnya udah selesai belum katanya. Terus ya saya pas buka ya memang udah pas selesai event dong ya. Jadi akhirnya saya telepon, kenapa Clay ada apa? Saya bilang gitu, Dad Clayton tersesat katanya. Di Pengalengan. Waduh jauh banget Clay. Gitu ya akhirnya. Terus jadi gimana? Udah kok sekarang udah pulang lagi. Saya nanya ke drivernya suruh balik lagi aja ke arah yang ke alun-alun dulu katanya. Nanti baru pindah ke bus yang KBP. Jadi total perjalanan dia untuk komselin anak-anak homselnya ada 3,5 jam. Udah bisa sampai Jakarta kayaknya ya. Waduh tapi beberapa hari kemudian saya nanya dong sama anak saya. Waktu kamu di bus waktu tersesat kamu gimana dong responnya? Tenang sih, pas awalnya panik, tapi habis itu tenang. Kok bisa tenang? Terus kamu mikirnya apa dong? Dalam hati saya, oh pasti karena ada Dedi gitu kan ya. Terus dia bilang, ya udah saya mah pasrah aja sama Tuhan katanya. Saya percaya Tuhan pasti pimpin saya katanya. Kok sorohani banget sih lu, aku bilang. Tapi di situ saya diberi pelajaran sama anak saya bahwa kadang-kadang kita suka nggak percaya loh, bahwa Tuhan itu bisa, bahwa Tuhan itu yang memimpin kita itu Tuhan yang hebat. Pilot yang luar biasa. Wow, jadi hari ini kita mau belajar. Yuk hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Bukan dipimpin oleh mood, bukan dipimpin oleh kepikiran kita, bukan dipimpin oleh masalah, bukan dipimpin oleh identitas yang salah. Kekhawatiran kita, tapi dipimpin oleh Tuhan.